Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nasab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas ketersambungan silsilah beliau kepada Nabi Ismail dan otomatis kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Apakah ini ada hubungannya dengan nasab Ba'alawi? Ada. Apakah ini ada hubungannya dengan nasab Ubaidillah? Ada. Jadi kita berbicara komparasi, kita berbicara perbandingan. Yang satu nasab mulia Kangjeng Nabi hingga ke Nabi Ibrahim sebagai Nabi. Yang satunya penelusuran nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Kita ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang suci, Nabi yang terhormat, terjaga. Bagaimana dengan nasab beliau? Apakah ada keraguan? Apakah ada keterputusan? Apakah terverifikasi? Ada orang nyinyir kemudian menghubungkan pertanyaan terhadap nasab Ba'alawi dengan pertanyaan terhadap nasab Kangjeng Nabi. Kalau Anda mempertanyakan nasab Ba'alawi, harus terverifikasi datanya, harus ada kitabnya sejaman, kitab eksternal, kitab internal. Kalau begitu Nabi juga susah, nggak ada nasabnya kayak gitu. Ternyata ini ucapan orang-orang yang tidak tahu, alias jahil atau bodoh. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata setelah diteliti oleh Profesor Menachem Ali, yang seorang filologi, seorang ahli sejarah, ahli nasab, kitab-kitabnya banyak, baik itu kitab internal dari kalangan umat Islam maupun kitab eksternal dari kalangan non-Islam, sejarah, kitab nasab. Ternyata beliau menemukan bahwa nasab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini mulus, terverifikasi datanya secara ilmiah. Maksudnya apa? Ternyata kisah silsilah ketersambungan nasab beliau ini ada tercatat dalam berbagai kitab-kitab, buku-buku. Baik itu internal, maksudnya di kalangan umat Islam, dari kitab Sahih Muslim, kemudian ada juga buku atau kitab Jamharah Nasab Quraisy, ada juga kitab Sirah Nabawiyah Libni Ishaq, itu kitab internal, artinya kitab yang ditulis oleh umat Islam sendiri. Kemudian bagaimana dengan kitab eksternal atau kitab yang ditulis bukan oleh umat Islam, artinya oleh orang kafir, Nasrani, Yahudi? Ini tidak bisa dihindari karena zamannya Nabi, satu-satunya yang melaporkan perjalanan kehidupan Nabi waktu itu adalah orang-orang Nasrani. Perjalanan Nabi, kisah Nabi sebelum dilahirkan, rahib-rahib Yahudi, rahib-rahib Nasrani, bagaimana tanda-tanda beliau sebelum dilahirkan pun sudah dicatat, apalagi setelah dilahirkan, kemudian remaja, dewasa, berkiprah dalam dunia keagamaan, artinya menyebarkan Islam, sampai meninggalnya pun ada tercatat dalam buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh orang. Inilah yang disebut kitab sezaman. Karena saking masyhurnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak luput dari pantauan para penulis buku, penulis kitab yang sejaman ataupun yang setelahnya.
Itulah yang disebut syuhrah wal istifadhah. Orang kalau sudah masyhur pasti tercatat. Kalau sudah terkenal, sudah tenar, tidak mungkin tidak tercatat. Siapa yang mencatat silsilah Nabi ini, yang mencatat kehidupan Nabi ini, kitab sezaman Kanjeng Nabi, ternyata adalah Sophronius of Jerusalem. Jadi dia seorang rahib Kristiani, pemuka agama Kristen. Lahirnya tahun 560, wafat tahun 638 Masehi. Sementara Nabi lahir tahun 571 Masehi. Jadi sebelum Nabi lahir, Sophronius ini sudah lahir. Dan ada satu masa dengan Kanjeng Nabi, karena Nabi meninggal tahun 632 Masehi, Sophronius ini meninggal 638 Masehi. Kemudian Sophronius ini menuliskan tentang kemasyhuran nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut kitab sezaman yang mencatat keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab sejaman ini, Sophronius of Jerusalem ini, ditulis oleh seorang kafir, yaitu Nasrani. Apakah boleh diambil? Boleh, karena ini catatan ilmiah. Walaupun dia seorang kafir, tapi dalam pencatatan sejarah tidak mungkin menyalahi kemasyhuran atau kenyataan fakta yang sedang terjadi. Tetapi uniknya si rahib ini, atau bahasa kitanya pendeta ini, tetap tidak mengakui Islam. Maka dia mencatatnya telah muncul seorang bernama Muhammad yang merupakan nabi palsu. Ya, menurut dia nabi palsu karena menyalahi doktrin kekristenan. Tetapi dia jujur dalam menuliskan silsilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kitab-kitab setelahnya? Ada pula, yaitu pada tahun 760 Masehi, bernama Santo Theophanes. 760 Masehi sampai 817 Masehi, yaitu abad 9. Dalam bukunya Santo Theophanes menuliskan nasab Nabi secara detail, yaitu seperti yang sering kita lihat dalam silsilah umum yang kadang kita hafalkan, dijadikan selawatan itu. Kemudian bagaimana dengan dokumen internal? Artinya yang dikarang oleh umat Islam sendiri. Ya, di situ ada kitab Sahih Muslim, yaitu tahun 821 Masehi sampai 875 Masehi. Ini dekat-dekat dengan masanya Santo Theophanes itu. Tetapi lebih tua Santo Theophanes, tetapi isinya sama, membahas silsilah Nabi yang juga plak persis. Jadi di sini nasab Nabi terverifikasi dari berbagai sumber, dari berbagai data, baik internal maupun eksternal. Apa internal itu? Internal itu versi yang mengklaim sendiri, yaitu umat Islam. Apa itu versi eksternal? Versi umum, di luar yang mengklaim. Artinya kalau dalam kasus nasab Nabi berarti diakui pula oleh Nasrani, Yahudi, oleh kelompok luar Islam. Bagaimana hubungannya dengan Ba'alawi? Ya harusnya sama. Versi internal kitab-kitab Ba'alawi apa saja yang dikemukakan, misalnya kitabnya Habib Ali As-Sakron, kitab Rodul Jali, kitab nasab-nasab Ba'alawi dikeluarkan, dikemukakan. Tetapi kan itu versi mereka, dalam hal ini Ba'alawi atau Robitoh Alawiyah. Tetapi untuk verifikasi kesahihan, kevalidan harus ada data eksternal. Artinya kitab-kitab yang memang tidak dikarang oleh
internal Ba'alawi sendiri, yaitu kitab umum secara umum, kitab tarikh, kitab sejarah, kitab nasab yang umum. Adakah yang menyatakannya begitu? Ternyata dalam kasus Ba'alawi, kitab-kitab eksternal yang mendukung, yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, tidak ada selama abad 4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, berabad-abad. Ini yang membedakan nasab Kangjeng Nabi dengan nasab Ba'alawi. Nasab Kangjeng Nabi sahih, terverifikasi. Sejaman setelahnya sambung menyambung dan lain-lain. Sahih, valid 100%. Sementara nasab Ba'alawi, Ubaidillah, tidak ada data, terputus, tidak ada data eksternal, tidak ada penguat-penguatnya. Kalau alasannya suhrah wal istifadah sudah masyhur, berarti kan kalau sudah masyhur dikenal orang banyak, pasti ada jejaknya, ada tulisannya, ada catatannya. Itu yang membedakan. Jadi mempelajari nasab ini contohnya adalah dari nasab Kangjeng Nabi saja. Apa yang kita inginkan dari nasab Ba'alawi, seperti itulah yang terjadi pada nasab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada data kitab sezaman, ada kitab setelahnya, ada kitab internalnya, ada kitab eksternalnya juga ada, dan semuanya plek komplit, sambung menyambung, saling melengkapi dan kompak sama. Itulah namanya kebenaran. Subhanallah, alhamdulillah, Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar utusan Allah, diutus oleh Allah dengan nasab yang mulia dan terverifikasi, bukan fiktif. Tidak bisa diragukan kesejarahannya, tidak bisa dibantah bahwa ini karangan atau halusinasi orang-orang sekarang, bahwa Nabi itu sebenarnya tidak ada. Ada, terverifikasi, bukan fiktif, ada catatannya, ada buktinya, ada manuskripnya, ada kitab-kitab nasabnya, ada kitab-kitab eksternalnya, sejarah zaman Yunani kuno, sejarah zaman Roman, sejarah zaman-zaman Kristen kuno. Alhamdulillah. Berbeda dengan nasab Ba'alawi yang sama sekali tidak mengikuti kaidah nasabnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus untuk kitab eksternal, jika saja tidak ada kitab eksternal atau keterangan dari kitab di luar kitab kita yang mengklaim kitab internal, maka kata Profesor Menachem Ali, cukup diimani sendiri saja. Tidak boleh mengajak-ngajak orang untuk percaya. Jadi dalam kasus Nabi Muhammad misalnya, ketika tidak ada data pendukung eksternal, hanya tulisan-tulisan dari kaum muslimin yang menyatakan Nabi bersambung kepada Nabi Ismail Ibrahim, tetapi dari catatan eksternal tidak ada, maka kita cukup mengimani saja, meyakini saja, dan tidak boleh mendakwahkan kepada orang lain di luar Islam. Begitu juga Ba'alawi, ketika catatan internalnya ada lengkap, tetapi tidak didukung catatan eksternal, kitab-kitab nasab, maka cukup diyakini sendiri saja. Tidak boleh mengajak-ngajak orang, memaksa-maksa orang untuk meyakini nasabnya itu. Begitu kaidahnya. Dokumennya jelas bahwa nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Quraisy, ya. Quraisy keturunan Nizar, ya. Keturunan Mudar bin Nizar, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim. Ini dokumen eksternal, Pak Edi. Yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Imam Muslim. Jadi dokumen internal ada, dokumen eksternal ada. Iya. Begitulah seharusnya cara membuktikan nasab yang benar. Bahkan sejaman itu. Sezaman. Iya.
Jadi kalau hanya dokumen Imam Muslim, ya cukup diimani. Tapi kalau nggak bisa menghadirkan dokumen seperti ini, untuk apa kita memaksa orang percaya? Iya. Dan penemuan nasab Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terverifikasi ini adalah juga untuk menjawab nyinyiran Ba'alawi dan muhibinnya yang menyatakan bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan membuat persyaratan tersendiri tentang isbat nasab yang dibuat-buat sendiri. Enggak, ini kaidah ini diterapkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lancar-lancar saja. Tapi kenapa ketika diterapkan kepada Ba'alawi tidak jalan, tidak terverifikasi? Padahal kalau menurut logika catatan-catatan sejarah zaman ini, zaman setelah Kangjeng Nabi, lebih lengkap lagi dibanding zaman sebelum Kangjeng Nabi lahir atau pada masa-masa Nabi hidup. Seharusnya lebih mudah menelusuri nasab Ba'alawi Ubaidillah ini ketimbang menelusuri nasab Kangjeng Nabi. Tetapi apalacur kita mencari sesuatu yang tidak ada, ya akhirnya bingung berjamaah. Itu ya kesimpulannya atau hikmahnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.